Assalamualaikum, selamat datang di video kami ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Angelika dan ada teman saya Elvira, Jukrufiah, Balkis, Umul, Suci, dan ada Fakih, Nanda, dan juga Bintang. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat penting, yaitu Muhammadiyah dan perannya dalam membangun pendidikan di Indonesia. Apa itu Muhammadiyah? Muhammadiyah ialah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di kota Yogyakarta, yang bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Usaha dan kegiatan Muhammadiyah dapat dikelompokkan ke dalam 4 bidang, yaitu ada bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang sosial kemasyarakatan, dan bidang partisipasi politik. Nah, pada kali ini kami akan fokus membahas salah satu bidang yang sangat penting dalam kegiatan Muhammadiyah, yaitu bidang pendidikan. Awal latar belakangnya Muhammadiyah berdiri pada abad ke-20, kondisi masyarakat Islam di Indonesia, khususnya di Jawa, menghadapi berbagai tantangan besar. Banyak umat Islam yang menyimpang dari ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Berbagai penyakit akidah seperti syirik, tahlil buta, serta tahayul, bid'ah, dan khurafat telah merusak kemurnian akidah Islam yang lurus. Selain itu, sistem pendidikan Islam pada masa itu berada dalam kondisi yang lemah. Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang belum mampu mengikuti perkembangan zaman, sehingga sulit untuk melahirkan generasi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Maka dari itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri tidak dapat dilepaskan dari pengalaman dan pendalamannya terhadap Al-Quran yang dimana mendorongnya mendirikan organisasi ini. Dengan ketertarikannya ini, terlihat terutama dalam pendalaman beliau terhadap surah Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ini menjadi inspirasi besar bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan semangat ini, beliau berupaya memperbaiki kondisi umat Islam pada masanya melalui pendekatan yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Pendidikan yang diciptakan Muhammadiyah adalah pendidikan yang berorientasi kepada dua hal, yaitu perpaduan antara sistem sekolah umum dan madrasah atau pesantren. Untuk mewujudkan tuntutan pendidikan itu, maka Muhammadiyah mendirikan amal usaha berupa sekolah umum modern yang mengajarkan keagamaan dan mendirikan madrasah atau pesantren yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum modern dan mendirikan perguruan tinggi. Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri merintis usaha pengembangan sistem pendidikan Islam modern dimulai dari mendirikan madrasah dengan pendekatan kontemporer, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang juga dikenal sebagai sekolah rakyat, adalah salah satu sekolah Muhammadiyah yang menawarkan pelajaran agama serta pelajaran umum yang didirikan sebelum berdirinya organisasi Muhammadiyah. Melihat dualisme pendidikan yang diterapkan di Indonesia pada masa kolonial, di satu pihak terdapat sistem pendidikan pondok pesantren di lingkungan umat Islam yang tradisional dan terisolasi dari perkembangan zaman. Di pihak lain terdapat sistem pendidikan barat yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda yang sekuler, yang sejak tahun 1817 melarang agama diajarkan di sekolah-sekolah pemerintah kolonial. Penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah tidak terlepas dari pembaruan pemikiran Islam di Indonesia yang bersifat organisasi yang mulai tampak perwujudnya pada pendirian Muhammadiyah tahun 1912. Gerakan pembaharuan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan yang menggunakan pola pendidikan nasional memberikan potret sebagai organisasi yang inklusif dan progresif yang berprinsip 1. Prinsip berdasarkan Al-Quran dan Hadis. 2. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. 3. Prinsip integrasi ilmu pengetahuan. 4. Prinsip
keberpihakan pada kaum duafa. 5. Prinsip sebagai pengabdian. 6. Prinsip tajrid. 7. Prinsip demokrasi. Dengan demikian, nama Muhammadiyah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Namun, tantangan tetaplah ada. Tetapi, Muhammadiyah berhasil keluar dari zona kebiasaan yang telah membatasi inovasi dan bertransformasi menjadi sekolah yang lebih progresif, menjanjikan masa depan dengan kembali menggali nilai-nilai keunggulan persyarikatan. Hingga tahun 2020, berdasarkan data pimpinan pusat Muhammadiyah, sumbangan Muhammadiyah bagi dunia pendidikan nasional sungguh sangat signifikan. Berkat keuletan para kader, kini di sektor pendidikan Muhammadiyah telah tercatat memiliki 22.000 TK atau PAUD, 2.766 SD atau MI, 1.826 SMP atau MTS, 1.407 SMA, SMK atau MA, 172 perguruan tinggi, 364 rumah sakit atau klinik. Saat ini, perjuangan Muhammadiyah dengan jalan pendidikan masih terus berlanjut. Jika dulu spirit perjuangannya adalah merebut kemerdekaan, maka hari ini spirit perjuangannya adalah menjaga keutuhan dan memajukan bangsa. Secara garis besar, organisasi Muhammadiyah membawa pengaruh positif dan memberikan kontribusi signifikan di bidang pendidikan. Tujuan pendidikan Muhammadiyah adalah menciptakan sistem pendidikan nasional yang bercirikan Islam, sehingga peserta didik mampu menguasai pengetahuan umum yang disertai dengan pendidikan agama. Dalam aspek kurikulum, pendidikan Muhammadiyah mengintegrasikan kurikulum pengetahuan umum. Hal ini, guru berperan aktif dalam menyampaikan materi pembelajaran, memastikan bahwa kedua aspek tersebut disampaikan secara seimbang dan komprehensif kepada para siswa. Organisasi ini merupakan pelopor pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Dengan semua hasil jerih payah Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat dirasakan manfaatnya hingga saat ini. Muhammadiyah merupakan organisasi di luar pemerintahan yang memiliki lembaga pendidikan dan pengajaran terbesar di Indonesia. Perkembangan Muhammadiyah termasuk mengagumkan, khususnya sebagai lembaga pendidikan yang terbaik yang dimiliki oleh umat Islam. Segitu dulu presentasi kami. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.